Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Al-Ghifari dari Prodi Teknik Informatika semester 5 dengan NIM 22155 2021 18. Di sini saya akan menjelaskan soal dari ulangan akhir semester dari jaringan komputer yang diampu oleh uh, Bapak Zainal Mutakin. Di sini ada ketentuan presentasi. Uh, Terus di sini yang pertama, nah, abstraknya yaitu jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk saling bertukar informasi. Dan berbagai sumber daya. Jaringan ini dapat berupa jaringan lokal, uh, atau LAN, jaringan luas WAN, atau bahkan jaringan global seperti internet. Komponen utama dari jaringan komputer meliputi perangkat keras seperti router, switch, dan kabel, serta perangkat lunak yang mengatur komunikasi data. Dan di sini Cisco adalah perusahaan teknologi yang terkenal dalam menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk membangun dan mengelola jaringan komputer. Produk-produk Cisco seperti router, switch, dan sistem manajemen jaringan banyak digunakan oleh perusahaan dan organisasi seluruh dunia untuk meningkatkan keandalan dan keamanan jaringan mereka. Cisco juga menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi para profesional IT yang ingin menguasai keterampilan dalam merancang dan mengelola jaringan komputer. Di sini ada sejarahnya. Sejarahnya, Cisco sistem INS didirikan pada bulan Desember 1984 oleh pasangan suami istri Leonard Bosak dan Sandy Lerner yang bekerja di Universitas Stanford. Mereka menghadapi tantangan dalam menghubungkan komputer dari berbagai departemen di universitas tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, mereka menciptakan sebuah gateway yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer yang kemudian menjadi cikal bakal router. Setelah produk awal Cisco yang dikenal sebagai Blue Box, mereka mengembangkan perangkat lunak yang disebut Cisco Internet Work Operating System atau iOS. iOS memungkinkan pengelolaan dan konfigurasi perangkat jaringan dengan lebih efisien. Pada tahun 1990, Cisco resmi melantai di Nasdaq dan terus berkembang menjadi salah satu pemimpin dalam industri jaringan global. Di sini ada kegunaan Cisco iOS. Cisco iOS adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat Cisco seperti router atau switch. Fungsinya meliputi eh, eh, interface konfigurasi atau antarmuka konfigurasi yang memungkinkan administrator untuk mengkonfigurasi pengelolaan perangkat dengan mudah. Yang kedua, ada keamanan jaringan, menyediakan fitur keamanan untuk melindungi data dan jaringan. Yang ketiga adalah manajemen jaringan. Manajemen jaringan ini mendukung manajemen jaringan yang canggih, termasuk pemantauan dan pengaturan lalu lintas data. Lalu di sini ada kegunaan Cisco router. Di sini manfaatnya atau kita akan menjelaskan fungsinya. Fungsinya itu untuk meneruskan paket data antar jaringan. Nah, di sini manfaatnya yaitu konektivitas konektivitas yaitu menghubungkan berbagai jaringan lokal atau LAN dan wide area network atau yang bisa disebut dengan WAN. Nah, yang kedua ada pengelolaan lalu lintas atau traffic. Di sini menggunakan table routing untuk mengelola dan mengoptimalkan lalu lintas data atau traffic data. Nah, yang ketiga ada fleksibilitas protokol, mendukung sebagai berbagai protokol komunikasi sehingga dapat digunakan dalam berbagai jenis jaringan. Di sini ada kegunaan Cisco Switch. Di sini Cisco Switch itu adalah perangkat yang menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan lokal. Manfaatnya itu
yaitu yang pertama peningkatan kecepatan jaringan, yang kedua segmentasi jaringan, yang ketiga pengurangan kemacetan. Nah, di sini peningkatan kecepatan jaringan itu mengalihkan data langsung dari perangkat tujuan tanpa perlu prosesnya melalui router. Nah, yang kedua itu ada segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan itu membantu dalam membagi jaringan menjadi beberapa segmen untuk meningkatkan efisiensi atau keamanan. Dan yang ketiga ada pengurangan kemacetan. Di sini untuk mengurangi kemacetan antar traffic dengan menyediakan jalur langsung antar perangkat. Nah, di sini ada manfaat Cisco. Cisco telah memainkan peran penting dalam membangun infrastruktur jaringan modern. Beberapa manfaat utamanya ialah komunikasinya yang efisien. Uh, itu komunikasi efisien tuh memudahkan komunikasi antar perangkat di berbagai lokasi dan platform. Yang kedua, keandalan jaringan. Ya, produk-produk Cisco dikenal sebagai keandalannya yang penting untuk mengoperasikan bisnis yang kritis. Dan yang terakhir ada inovasi berkelanjutan. Cisco terus berinovasi dengan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang berkembang, termasuk solusi berbasis cloud dan cyber security atau keamanan cyber. Nah, di sini kita akan menjelaskan yang pertama ada apa itu protokol pada jaringan komputer, yang kedua itu model OSI dan model OSI dan model TCP/IP. Dan yang ketiga ada enkapsulasi dan denkapsulasi. Deenkapsulasi. Nah, di sini uh, yang pertama adalah protokol jaringan komputer dan fungsinya. Protokol pada jaringan komputer ada serangkaian aturan dan prosedur yang memungkinkan perangkat dan sistem berkomunikasi dengan efisien. Protokol ini menjadi fondasi dari komunikasi data, jaringan komputer, dan internet. Tanpa protokol, komunikasi antar perangkat tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, di sini fungsi protokol jaringan itu yang pertama pengalamatan untuk mengatur address atau alamat unik untuk setiap perangkat dalam jaringan. Lalu di sini ada pengalihan data. Nah, pengalihan data itu untuk menentukan bagaimana data dikirim dan diterima. Yang ketiga itu deteksi kesalahan. Itu untuk memastikan integritas data selama transmisi. Terus yang keempat ada manajemen koneksi yang mengatur pembukaan dan penutupan koneksi antar perangkat. Di sini kita menjelaskan model OSI terlebih dahulu, yaitu model OSI adalah model Open System Interconnection (OSI). OSI adalah kerangka kerja yang membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan. Yaitu pertama lapisan fisik, itu untuk mengatur transmisi bit melalui media fisik. Lapisan data link menyediakan pengelamatan fisik dan deteksi kesalahan. Dan uh, ada lapisan transport menjamin pengiriman data yang andal. Lapisan sesi mengelola sesi komunikasi antar aplikasi. Yang keenam, lapisan presentasi mengatur format dan enkripsi. Yang ketujuh, lapisan aplikasi menyediakan antarmuka bagi pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan jaringan. Di sini kita menjelaskan model TCP/IP. Model TCP/IP adalah model yang lebih sederhana dibandingkan model OSI. Terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan aplikasi. Itu mencakup protokol seperti HTTP dan FTP yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi. Nah, terus di sini ada lapisan transport dikenal dengan protokol TCP atau Transmission Control Protocol yang mengatur pengiriman data secara andal. Yang ketiga itu lapisan internet menggunakan protokol IP, Internet Protocol, untuk pengalamatan dan routing paket data. Yang keempat ada lapisan akses jaringan untuk mengatur cara data ditransmisikan melalui media fisik. Dan di sini kita akan menjelaskan enkapsulasi dan deenkapsulasi. Nah, di sini enkapsulasi itu adalah proses di mana data dari lapisan dibungkus dengan header tambahan di setiap lapisan. Model jaringan saat bergerak ke bawah melalui tumpukan protokol. Setiap lapisan menambahkan informasi yang diperlukan untuk pengiriman data yang tepat. Sebaliknya, denkapsulasi terjadi saat paket menerima data di sisi penerima, di mana setiap lapisan menghapus header tambahan yang ditambahkan oleh lapisan sebelumnya. Saat bergerak ke atas melalui tumpukan protokol, proses ini memastikan bahwa data dapat diproses dengan benar sesuai dengan protokol yang berlaku.
Nah, di sini kita akan menjelaskan pengalamatan pada protokol IP yang jadi di sini selesaikan pengalamatan pada IP 192.168.0.0/24 untuk ruangan dosen yang membutuhkan 18 user PC dan ruangan lab yang membutuhkan 90 user PC. Dan di sini harus menggunakan metode VLSM di mana masing-masing memiliki subnet mask, network address, dan host range address dan broadcast address. Di sini kita mengetahui dari soal ruang dosen membutuhkan 18 user atau PC. Yang kedua ada ruang lab membutuhkan 18 90 user atau PC dan IP address-nya 192.168.0.0/24. Lalu di sini langkah-langkahnya. Langkah pertama itu menentukan jumlah host yang dibutuhkan setiap subnet. Ruang dosen membutuhkan 18 host, jadi kita perlu menyediakan lebih banyak alamat untuk mencakup jumlah ini. Setiap host yang diperlukan itu 18. Setiap subnet memerlukan dua alamat untuk alamat jaringan dan broadcast. Jadi kita membutuhkan 20 alamat total. Jadi di sini ruang lab membutuhkan 90 host. Jadi kita memerlukan lebih banyak alamat untuk ruang ini. Jumlah host yang diperlukan 90 host. Jadi total alamat yang diperlukan 92 termasuk alamat jaringan dan broadcast. Dan yang kedua, langkah yang kedua itu menentukan ukuran subnet untuk ruang dosen yang membutuhkan 20 alamat. Kita dapat menggunakan subnet mask SAS27 subnet SAS subnet SAS27 itu memberikan 32 alamat total yang cukup untuk menampung 20 alamat host. Seperti itu. Jadi untuk ruang lab kita membutuhkan 92 alamat karena di sini eh, 90 host ditambah dua. Kalau itu sudah termasuk jaringan dan broadcast. Jadi kita menggunakan subnet 125. Subnet 125 itu memberikan 128 alamat total yang cukup untuk menampung 92 alamat host. Yang ketiga yaitu langkah untuk pembagian alamat. Di sini jumlah host yang diperlukan eh, untuk ruangan dosen itu ruang dosen membutuhkan 18 PC. Namun setiap subnet akan memberikan dua alamat yang tidak dapat digunakan oleh host, yaitu yang pertama ada alamat jaringan dan broadcast. Ya, alamat jaringan ini alamat pertama dalam subnet yang digunakan untuk mengidentifikasi subnet tersebut. Nah, yang kedua itu alamat broadcast ini alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk pengiriman data ke semua host dalam subnet tersebut. Maka total alamat yang diperlukan adalah 18 host ditambah 2 alamat, yaitu 20 alamat. Untuk menyediakan 20 alamat ini, kita harus mencari subnet yang ukurannya tepat seperti itu. Jadi subnet yang digunakan itu size 27. Nah, size 27 berarti ada 27 bit yang bisa kita gunakan untuk bagian jaringan dan sisanya untuk bagian host dalam sistem IP4, IPv4. Jadi total 32 bit. Jadi kita menggunakan SAS27 berarti ada 5 bit yang tersisa untuk bagian host. Nah, di sini jumlah alamat dalam subnet SAS27 itu 2 pangkat 5 yaitu 32 alamat karena 5 bit digunakan untuk host. Nah, terus di sini dari 32 alamat ini, dua alamat yang digunakan untuk alamat jaringan dan broadcast, sehingga ada 30 alamat yang bisa digunakan untuk host. Jadi pembagian subnet itu, network subnet di sini digunakan dimulai dari 192.168.0.0. Nah, di sini subnet mask 255.255.255.224 adalah representasi dalam desimal untuk SAS27 dan ini adalah dalam bentuk biner. Nah, ini menunjukkan bahwa 27 bit pertama ini satu ini itu adalah bagian dari jaringan dan 5 ini 5 bit terakhir adalah bagian untuk host. Seperti itu. Terus di sini uh, host range dari ruangan dosen itu host pertama adalah 192.168.0.1. Nah, di sini yang pertama itu host pertama itu alamat setelah alamat jaringan.
atau address setelah network address. Nah, di sini yang host terakhir itu 192.168.0.30. Nah, ini tuh alamat sebelum alamat broadcast. Dan broadcast address ialah alamat terakhir dalam subnet, yaitu 192.168.0.31. Ini digunakan untuk mengirim data ke semua host dalam subnet tersebut. Jadi subnet 192.168.0.0/27. Yang pertama ada network address. Network address itu yang pertama network address itu 192.168.0.0. Subnet masknya kita mengambil 255.255.255.224. Nah, di sini host range-nya 192.168.0.1 hingga 192.168.0.30. Nah, terus di sini broadcast address 192.168.0.31. Nah, selanjutnya untuk ruangan lab. Nah, ruangan lab itu diperlukan 90 PC. Seperti ruang dosen, kita membutuhkan dua alamat tambahan untuk jaringan dan broadcast. Maka total alamat yang diperlukan adalah 90 host ditambah dua alamat yang sama dengan 92 alamat. Subnet mask yang digunakan adalah /25. Subnet mask 25 berarti ada 25 bit yang digunakan dalam jaringan dan 7 bit untuk bagian host. Jadi di sini dalam sistem IPv4 ada total 32 bit. Jadi jika kita menggunakan /25 berarti ada 7 bit yang tersisa untuk bagian host. Jadi di sini jumlah alamat /25 ialah 2 2 2 pangkat 7. Ya, sama dengan 128 alamat. Nah, dari 128 alamat ini, dua alamat yang digunakan untuk alamat jaringan dan broadcast, sehingga ada 126 alamat yang bisa digunakan untuk host. Jadi di sini subnet mask network subnet mask subnet di sini yang pertama ada network address. Alamat pertama dari subnet yang baru ialah 192.168.0.32. Ini adalah awal dari ruang lab dan di sini subnet masknya yang bisa kita ambil yaitu 255.255.255.128. Jadi ini adalah representasi dalam desimal /25 dan dalam biner ini ialah seperti yang di bawah ini. Jadi di sini eh, bahwa 25 bit pertama yang angka satunya banyak ini adalah bagian dari jaringan dan 7 bit terakhir yaitu angka 0 terakhir itu adalah bagian untuk host. Jadi host range yang pertama adalah 192.168.033. Alamat setelah itu adalah alamat setelah alamat jaringan. Nah, yang host terakhir ialah 192.168.0.126. Ini adalah alamat sebelum alamat broadcast. Alamat broadcast address atau alamat broadcast itu alamat terakhir dalam subnet. Eh, dan itu adalah 192.168.0.127. Jadi untuk subnet 192.168.0.32/25 ialah yang pertama ada network address. Itu 192.0.32. Nah, yang kedua ada subnet mask-nya. Subnet mask 192.168.0.32. Yang ketiga ialah host range, yaitu 192.168.0.33 hingga 192.168.0.126. Nah, di sini broadcast address yang terakhir ialah 192.168.0.127. Jadi di sini soal terakhir ialah eh, membuat dua buah desain topologi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer yang memiliki komponen PC atau laptop dan router masing-masing minimal satu PC dengan satu router yang terhubung. Namun dua topologi tersebut tidak saling terhubung, di mana gateway di router 0 adalah 10.10.10.0.20 dan IP pada perkeluaran ialah 15.0.0.1 dan IP gateway di router 1 ialah 172.10.10.20 dan IP port keluarannya ialah 15.0.0.2.
dan menghubungkan masing-masing PC atau laptop dengan masing-masing routernya sehingga dapat komunikasi PC atau laptop dengan routernya yang menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita sudah membuatnya. Routernya yang seperti sebelumnya itu menggunakan yang pertama itu menggunakan uh, menggunakan 10.0 ini 10.0 dan IP-nya itu 15.001 di sini seperti ini. Dan ini adalah command prompt, bukti command prompt-nya yang sudah yang bisa dikonekin antara PC dengan router. Ini adalah uh, yang laptop dengan router, ini PC dengan router. Dan di sini uh, soal terakhir yaitu dari desain topologi yang sudah kita buat ini akan kita buat dan akan kita hubungkan dan konfigurasi uh, dari desain yang sudah kita buat menggunakan routing EIGRP sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain yang menggunakan tentu menggunakan Cisco pakai Tracer dan kirim file PKT pada Gmail. Jadi di sini kita sudah membuat routing membuat dan mengkonfigurasi menggunakan routing EGRP itu seperti ini dan juga kita menggunakan ya ini PC router kabel menggunakan kabel fast Ethernet kalau nggak salah. Nah, sebentar akan saya coba lihat dulu. Saya jelaskan secara singkat. Dan ini yang merah itu serial DCE supaya bisa terkoneksi antara router dengan router yang ada di sebelahnya. Di sini sudah kita buat juga. Ini adalah dari tampilan dari kode di dalam CLI di dalam router sini. Dalam CLI sini sudah kita buat di sini jadi bisa terkoneksi dengan baik dan benar seperti ini. Dan ini menggunakan kabel crossover ya seperti itu. Karena jika menggunakan kabel copper strap, kabel strap itu tidak bisa. Jadi kita menggunakan kabel cross dan ini sudah kita konfigurasi semuanya seperti ini. Ini di file gateway juga sudah dan di sini juga sudah kita konfigurasi IP-nya. Nah, yaitu di sini default gateway subnet masknya dengan IP for versi 4 address. Nah, jadi untuk pembuktian akan kita buktikan sama-sama ini ke sini. Sukses ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu yang pertama PC ke router. Nah, di sini sukses. Terus yang kedua ini laptop ke router. Ini sukses ya. Jadi yang kedua dari PC ke laptop. Nah, di sini sukses. Yang kedua laptop ke PC. Sukses juga ya. Jadi seperti itu penjelasan tentang EIGRP-nya. Ini adalah bukti dari eh, ping dari command prompt dari PC dan laptop seperti itu. Di sini eh, awal-awal saya konfigurasi ada sedikit error dan itu errornya juga mungkin karena belum terkonfigurasi sepenuhnya. Jadi setelah saya ping untuk kedua kalinya itu langsung bisa. Ya, dan ini untuk laptopnya langsung bisa. Dan ini CLI dari masing-masing router yang sudah saya berikan di dalam Cisco Packet Tracer ini.
foto ini. Dan di sini kesimpulan yang sudah saya buat itu Cisco itu merupakan teknologi global yang terkenal dengan produk jaringan seperti router, switch, firewall, dan lain-lain. Dan Cisco menyediakan solusi membangun, mengelola, dan mengaman jaringan komputer, mulai dari jaringan kecil hingga infrastruktur jaringan besar di, di perusahaan besar ataupun organisasi. Dan jaringan komputer ialah sistem yang menghubungkan perangkat-perangkat komputer dan saling bertukar data dan berbagai sumber daya. Jaringan ini memungkinkan komunikasi antar perangkat melalui berbagai protokol dan topologi, baik itu atau uh, lokal atau WAN yang luas atau global seperti internet. Jadi seperti itu presentasi yang sudah saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.